Perkenalkan, nama aku Isma Hanifah dari Prodi Pendidikan Syara, kelas A 2023, dengan NIM 230400330044 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di kawasan Kota Gede, salah satu permata bersejarah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini bukan hanya sekedar kawasan yang tua yang tinggi, tetapi juga saksi hidup perjalanan panjang peradaban Jawa. Di setiap sudutnya, terutama di gang perukunan dan gang-gang kecil lainnya, tersimpan kisah tentang harmoni kebersamaan dan kerukunan masyarakat menjaga warisan leluhur mereka. Kota Gede sering disebut sebagai kota dalam kota, karena disinilah cikal bakal Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Bayangkan, sudah lebih dari 4 abad lalu, wilayah ini sudah menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan yang berdenyut kuat di jantung tanah Jawa. Kota Gede juga termasuk kota terindah di dunia loh. Halo semuanya, sekarang aku lagi ada di Gang Between Gates di kampung Alun-Alun. Nah, di kampung Alun-Alun Kebaya ini terdapat sebuah lingkungan pemukiman yang terdiri dari 9 rumah joglo. Rumah antara joglo dan dalam rumah joglo tersebut sambung menyambung membentuk sebuah gang. Gang ini sebenarnya milik pribadi, namun boleh dilewati oleh umum. Ini merupakan salah satu bentuk kerukunan antar warga. Karena itulah orang kemudian menyebut ini sebagai dalan kerukunan. Karena gang tersebut diapit oleh 2 gerbang dan pada ujungnya, maka lingkungan ini juga dikenal sebagai Between Gates atau antara 2 gerbang. Istilah Between Gates ini sebenarnya merupakan ungkapan baru yang dimunculkan pada tahun 1986 oleh tim peneliti arsitektur yang kemudian menjadi populer di kalangan masyarakat. Melangkah lebih jauh ke dalam gang, suasana terasa berbeda dari hiruk-pikuk kota Yogyakarta. Waktu seakan terhambat di sini. Dinding batu bata terekspos, bentuk kayu berukiran halus, dan jendela-jendela bertrias besi menjadi saksi bisu dari masa lalu yang terus dijaga. Di setiap gang kecilnya, kita bisa menemukan perpaduan arsitektur Jawa Islam dan kolonial yang berpadu tanpa kehilangan identitas lokal. Disinilah letak keistimewaan Kota Gede. Jika di pusat kota Jakarta banyak bangunan lama yang lebih dari fungsi atau berganti wajah, maka di Kota Gede, terutama di gang lingkungan, suasana lama masih lestari. Di sini memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai sejarah dan estetika arsitektur. Mereka tidak hanya tinggal di sini, rumah bersejarah, tetapi juga merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Beberapa keluarga bahkan masih mempertahankan tata ruang rumah tradisional Jawa seperti pendopo, ringgitan, dan rumah jiro, meskipun fungsi-fungsinya telah menyesuaikan dengan kehidupan modern. Hal ini membuktikan bahwa modernitas tidak harus menghapus tradisi, justru keduanya bisa berdampingan dengan harmoni seperti yang tercermin dalam wajah gang kerukunan di hari ini. Sejarah mencatat bahwa bangunan-bangunan di kawasan Kota Gede telah ada sejak abad ke-16, ketika Panembahan Suropati membangun pusat kerajaan Mataram Islam di sini. Kala itu, kawasan ini menjadi rumah bagi para bangsawan, pengrajin perak, serta masyarakat yang hidup dari perdagangan dan juga seni. Kekayaan budaya itu masih ada dan terasa hingga kini. Tidak hanya melalui bentuk arsitektur, tetapi juga melalui nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat. Warga Kota Gede masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan terposturot atau tenggang rasa. Semangat rukun itulah yang membuat kawasan ini bertahan dari gemburan zaman dan perubahan kota. Dalam beberapa kesempatan, warga, pemerintah, dan lembaga pelestarian budaya melakukan revitalisasi kawasan. Bukan untuk memodernisasi sepenuhnya, tetapi untuk menjaga karakter Kota Gede agar tidak hilang.
Karena bagi mereka, setiap dinding dan setiap kayu jati di gang-gang ini memiliki cerita yang tidak terhingga. Kota gede, khususnya di Galuh Kunai, adalah contoh nyata bagaimana warisan budaya tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa dirasakan. Kita tidak sedang berjalan di antara bangunan tua, melainkan sedang menapakkan jejak sejarah yang masih hidup. Disinilah kita bisa belajar bahwa keindahan sejati bukan hanya soal estetika, tetapi tentang tata punan, menjaga warisan leluhur, dan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk mengenal dan melestarikan kekayaan sejarah seperti ini. Bukan hanya karena indah untuk dilihat, tetapi karena nilai-nilainya dan bagian dari identitas bangsa.